Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 19 orang meninggal akibat demam berdarah dengue di Tasikmalaya. 2 penjagal hewan kurban terluka akibat amukan sapi kurban di Kabupaten Cirebon. Menikmati sensasi ombak di objek wisata dekat kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Ya, lapangan Gazebo Kota Bandung Minggu pagi dipadati oleh jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha yang digelar oleh Pemprov Jawa Barat. Belasan ribu orang berkumpul di lapangan Gazebo Kota Bandung melaksanakan salat Idul Adha berjamaah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski dilaksanakan di lapangan terbuka, seluruh jemaah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyerahkan 1 ekor sapi seberat 1 ton untuk disembelih di rumah potong hewan. Nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada warga yang ada di pelosok. Ya, pendistribusiannya Pak yang tadi disampaikan, alhamdulillah ini karena merekrut khususnya dari para pejabat. Bahkan ada seorang pejabat yang sampai 15 ya, memberikan bantuan kepada masyarakat lewat Basnas. 1 orang sampai 15 biji, ini sangat luar biasa. Bahkan kita salurkan kepada pondok pesantren, kepada yayasan, terutama di pelosok. Kalau di kota-kota gini kan kemungkinan sudah banyak yang menerima, maka sesuai dengan arahan Pak Sekda, arahan dari Pak Gubernur disampaikan kepada masyarakat yang ada di daerah yang memerlukan, ya diantaranya desa-desa yang sangat membutuhkan seperti itu. Imam dari salat Id adalah Kiai Haji Asep Mustafa, pimpinan Ponpes Ulumul Quran Al-Mustafa Sumedang. Sementara Kiai Haji Ahmad Haidar, Wakil Ketua PCNU Kota Bandung menjadi khotib. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, sementara jemaah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha sehari lebih cepat dari tanggal yang ditetapkan pemerintah. Ada 29 titik pelaksanaan Idul Adha pada hari Sabtu. Salah satunya titik pelaksanaan sholat Idul Adha digelar di lapangan Lodaya, Kota Bandung. 3.000 jemaah Muhammadiyah dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan sholat Id lebih cepat sehari dari tanggal yang ditetapkan pemerintah. Tidak ada pembatasan jumlah jemaah dalam pelaksanaan sholat Id, menyesuaikan aturan PPKM level 1 di Kota Bandung. Pada perayaan tahun ini, Muhammadiyah Jawa Barat tidak menyelenggarakan pemotongan kurban di kawasan masjid. Pemotongan hewan kurban dipusatkan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Kebijakan itu untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kemudian setelah sholat Id, pelaksanaan kegiatan lainnya adalah pelaksanaan kurban. Tapi untuk tahun ini pelaksanaan kurban tidak dilaksanakan penyembelihannya di area masjid, lebih diarahkan ke RPH, rumah potong hewan. Ini sebagai bagian antisipasi saja supaya pertama terkait dengan menghindari kerumunan warga. Kemudian yang kedua juga kita mengantisipasi terkait dengan penyebaran virus PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan. 2 penjagal hewan kurban terluka akibat amukan sapi di Masjid Agung Sumber, Kabupaten Cirebon. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, warga memilih memotong kurbannya di rumah pemotongan hewan untuk menghindari kerumunan dan wabah penyakit mulut dan kuku. Sapi jenis limosin ini mengamuk saat akan disembelih di Masjid Raya Sumber, Kabupaten Cirebon pada Minggu pagi. Sapi sampai nyaris menyeruduk penjagal hingga terdesak ke tembok. Meski tak kabur, amukan sapi cukup merepotkan petugas. 2 penjagal sampai alami luka ringan untuk menenangkan sapi dengan berat 1 ton ini. Akhirnya petugas memutuskan menyembelih sapi di lokasi sapi terikat. Tubuh sapi dirobohkan dan ditenangkan, barulah disembelih. Bupati Cirebon sebagai pemilik sapi ini mengaku menenangkan sapi dengan ukuran besar cukup sulit. Karena sapinya juga gede ya, jadi pas itu setiap ini sapi juga yang namanya binatang apapun, kalau kita diatur terus dianya ini tidak sesuai dengan dia, ya akan ada berontak.
Nah, Selain seekor sapi limosin, Bupati Cirebon juga menyembelih 13 kambing. Seluruh daging sapi dan kambing dibagikan ke warga. Sementara itu di Tasikmalaya banyak warga yang memilih memotong kurbannya di rumah pemotongan hewan. Warga pun mengantre untuk masukkan kurban mereka ke RPH. Warga sengaja memilih RPH karena bersih dan efisien dalam pembagian daging kurban hasil potongan. Selain itu menghindari penyebaran wabah PMK yang sedang merebak. Hasilnya lebih memuaskan ya. Terus dari kesehatan gimana Pak? Kebersihan? Kesehatannya kan lebih terjamin. Ya. Nah, ini kan tempat pemotongan steril. Kebersihan dan juga kebutuhan kita akan distribusi kerapihan untuk distribusi nanti bagi yang membutuhkan lebih terasa begitu, sehingga kami akhirnya datang ke sini. Oke. Imbauan memotong hewan kurban di RPH digaungkan karena wabah PMK. Di RPH juga memiliki jasa pemotongan hewan yang paham cara terbaik memotong hewan kurban. Maruli Habibi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Cirebon dan Tasikmalaya. Ada yang unik saat pemotongan hewan kurban di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor. Sejumlah sapi kurban didandani dan diarak sebelum disembeli. Ternyata itu merupakan tradisi turun-temurun warga desa. Ada yang tak biasa dalam perayaan Idul Adha di Kampung Pasir Kaliki, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sejumlah sapi kurban didandani lalu diarak keliling kampung. Ya, arak hewan kurban merupakan tradisi warga sebelum disembelih. Antusias warga pun tinggi mengingat dalam 2 tahun terakhir tradisi ini tak digelar karena COVID-19. Ternyata sapi yang diarak merupakan kurban hasil swadaya warga untuk saling berbagi dengan sesama. Kalau maknanya sendiri di sini kita alhamdulillah bisa dikarenakan pengarakan tersebut, jadi menimbulkan untuk meningkatkan antusias warga itu sendiri untuk kurban tersebut, karena hewan kurban yang ada di sini pun itu hasil dari patungan warga. Karena di tengah wabah penyakit mulut dan kuku, tidak semua potongan daging kurban dibagikan. Bagian jeroan, kepala, dan kaki tidak dibagikan untuk menghindari penularan PMK. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Libur anak sekolah bersamaan dengan perayaan Idul Adha membuat sejumlah tempat liburan ramai diserbu warga. Di kawasan Lembang, Bandung Barat, lebih dari 3.000 orang memadati tempat wisata floating market. Begitu juga di Kuningan, ada objek wisata yang memberikan sensasi ombak buatan namun terletak di dekat kaki Gunung Ciremai. Momen Lebaran bersamaan dengan libur sekolah dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga, seperti wisata floating market di Lembang, Bandung Barat. Belum juga dibuka, pengunjung sudah mengantre di loker penjualan tiket. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai wahana permainan seperti perosotan raksasa. Jumlah pengunjung pada hari libur Idul Adha naik 2 kali lipat, mayoritas dari luar kota. Meski padat, protokol kesehatan tetap diutamakan karena COVID-19 kembali naik. Dan tentunya setiap ada tamu yang main ke wahana kita, prokes masker selalu harus dipakai ya. Dan juga SOP standar keselamatan kita selalu diutamakan nomor 1. Ramai di Lembang, padat. Terus udah berapa tempat Ibu datang sini? Udah ke sini, udah ke Tahu Susu, ke Grip. Prokesnya juga bagus, ini nyaman. Setelah kapasitas dibuka 100%, objek wisata menerima 3.000 pengunjung dalam sehari. Keramaian juga terlihat di objek wisata kolam ombak di Kuningan. Pengunjung dari dalam dan luar kota penuhi berbagai wahana air di tempat ini. Salah satunya kolam ombak. Meski hanya berlangsung selama 15 menit, pengunjung rela mengantre untuk merasakan sensasi ombak buatan. Wahana ini seolah obat bagi pengunjung yang ingin ke laut namun jauh. Apalagi bisa merasakan ombak laut di dekat kaki Gunung Ciremai menjadi pilihan liburan yang menyenangkan. Ada ya? Iya. Jadi nggak perlu ke laut ya Pak? Nggak perlu. Ke gunung tapi ada ombak itu. Iya. Seru. Seru ya? Ya. Di tempat lain ada tuh?
Ada sih, cuman nggak seseru ini. Oh gitu ya. Karena dia diputerin dulu di spiral itu, terus ke sini. Mau nyobain yang lainnya. Selain bisa bermain air, pengunjung juga bisa melihat berbagai satwa di kebun binatang mini. Meski tak selengkap kebun binatang di daerah perkotaan, tetapi cukup menghibur dan menjadi paket lengkap untuk berlibur. Muhammad Abbas dan Agun Gunawan melaporkan dari Bandung Barat dan Kuningan. Ya, sebagai upaya melestarikan angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia di kancah internasional, tim Muhibah Angklung menggelar acara flash mob di Times Square, New York, Amerika. Acara itu merupakan kali pertama digelar di persimpangan jalan yang paling terkenal seantero dunia. Inilah flash mob angklung yang digelar di Times Square, New York, Amerika Serikat. Suara angklung membuat warga yang sedang berhilir mudik di kota yang tak pernah tidur ini terhenti sesaat. Mereka antusias melihat pagelaran angklung. Ternyata ini merupakan kali pertama flash mob angklung digelar di negeri Paman Sam. Memang misi dari penampilan ini untuk melestarikan dan mengenalkan musik tradisional di mata dunia. Alhamdulillah penampilan mereka sangat maksimal dan sangat membanggakan sekali, bagus sekali baik malam hari di KJRI New York maupun di Times Square tadi siang. Penampilan tim Muhibah Angklung ini mendapat apresiasi dari warga Amerika Serikat. And it was a very cool performance. I never seen a bamboo instrument quite like this. It's kind of like I've heard of woodwinds, but this is like a bamboo wind. So very cool. Tim Muhibah Angklung juga tampil di aula KJRI di New York pada sebuah konser bertema Angklung Goes to New York. Selain warga di New York, penampilan mereka disaksikan diplomat negara-negara sahabat seperti India, Jepang, Kazakhstan, Maroko, dan lainnya. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.